Opini, ketika guru besar melecehkan, saatnya dunia akademik berbenah, bukan membela nama baik. Ada yang hancur saat seorang guru besar melecehkan mahasiswinya. Bukan hanya tubuh korban yang ternoda, bukan hanya batin yang terkoyak, tapi juga sebuah simbol yang selama ini dijaga dengan bangga, yaitu kehormatan dunia akademik. Universitas bukan sekadar tempat menuntut ilmu, ia adalah ruang hidup tempat mahasiswa menjalani transisi dari remaja menjadi dewasa. Ia seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang untuk jatuh dan belajar bangkit. Tetapi bagaimana bisa merasa aman jika predator bersembunyi di balik toga dan gelar kehormatan? Kasus pelecehan seksual oleh guru besar Universitas Gadjah Mada telah membuka luka yang selama ini disembunyikan di balik dinding-dinding kampus ternama. Dan meski pemecatan terhadap pelaku adalah langkah tegas yang layak diapresiasi, publik tidak boleh berpuas diri. Sebab di balik satu nama yang terungkap, mungkin ada banyak korban yang masih memilih diam. Dan di balik satu pelaku yang dijatuhi sanksi, bisa jadi ada sistem yang masih bekerja untuk melindungi para penjahat intelektual lain dengan dalih nama baik institusi. Pemecatan bukan akhir, ia hanya permulaan. Pertanyaannya, akankah kita benar-benar berubah? Atau hanya sekadar mengganti nama-nama pelaku dari waktu ke waktu? Kekuasaan yang absolut dan budaya yang membungkam. Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan moral pribadi, ia adalah hasil dari kekuasaan yang dibiarkan tanpa pengawasan. Guru besar, dosen senior, pembimbing skripsi, mereka berada dalam posisi sangat kuat terhadap mahasiswa. Kata-kata mereka bisa menentukan masa depan akademik. Dan celakanya, dalam sistem yang sangat hierarkis ini, seringkali tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk berkata tidak atau menolak tanpa risiko dihukum secara tidak langsung. Di banyak kampus, budaya diam demi nama baik masih sangat hidup. Pelecehan seringkali tidak ditindak, melainkan diselesaikan diam-diam. Korban diminta tidak memperbesar masalah, sedangkan pelaku dicarikan alasan seperti dia kan sudah tua, atau itu hanya bercanda, atau bahkan, kenapa korbannya tidak menghindar saja? Pernyataan-pernyataan ini tidak hanya mengabaikan penderitaan korban, tapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang rusak. B. Korban yang berani bicara adalah simbol perlawanan. Dalam kasus ini, yang paling layak disebut pahlawan bukan institusi, bukan rektorat, dan bukan pihak-pihak yang akhirnya menjatuhkan sanksi. Pahlawan sejati adalah para korban yang berani bicara. Mereka yang melawan ketakutan, stigma, dan kemungkinan dikucilkan demi satu hal sederhana namun sangat berarti, yaitu kebenaran. Mereka tahu bahwa melapor bisa berarti akhir dari kenyamanan. Tapi mereka tetap bicara, dan suara mereka bergema ke seluruh negeri, membangunkan banyak orang dari tidur panjang atas nama reputasi. Kampus yang aman bukan impian. Kampus yang aman adalah tempat di mana setiap orang, baik mahasiswa maupun dosen, merasa terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Konsep ini sangat penting untuk diwujudkan dalam dunia pendidikan kita, karena kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, berkembang, dan bertumbuh. Kampus yang aman bukan sekadar impian, tapi kebutuhan nyata. Ini berarti ada sistem pelaporan yang jelas, di mana korban mendapat dukungan psikologis dan hukum, serta keadilan yang berpihak pada kebenaran, bukan mediasi yang menyakitkan. D. Kesimpulan, tidak ada ilmu tanpa nurani. Kita sering memuja intelektualitas. Kita bangga dengan pencapaian akademik, tapi semua itu tak berarti jika nurani dibiarkan mati. Tidak ada ilmu tanpa integritas. Tidak ada kampus yang agung jika ia membiarkan kejahatan tumbuh diam-diam.